Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan dari Politeknik Elektro Universitas Muhammad Warman dengan NIM 21090767. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh teknologi input, satu contoh teknologi input dan satu contoh teknologi output. Nah, sebelumnya pengertian teknologi input sendiri itu teknologi yang merujuk pada perangkat eh, yang digunakan untuk memasukkan data. Nah, maksud data untuk informasi ke dalam komputer atau sistem digital lainnya. Nah, tentunya teknologi input sendiri itu banyak di kehidupan sehari-hari, seperti mouse, keyboard, baru mikrofon, dan lain-lain. Nah, terus teknologi output, yaitu lebih ke perangkatnya. Jadi, perangkatnya yang untuk menghasilkan eh, hasil informasi yang tadi diinputkan. Nah, dari komputer atau sistem digital. Biasanya itu perangkatnya. Nah, contohnya itu banyak seperti printer, layar 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 komputer, monitor dan yang lain. Nah, di sini kita masuk ke teknologi input contohnya. Di sini saya mengambil contoh teknologi input yakni mouse. Kita pasti tahu lah semua mouse itu gunanya untuk apa. Mouse ini akan menggerakkan kursor di laptop outputnya. Jadi perkembangan mouse itu secara signifikan sangat signifikan dari tahun ke tahun. Bisa dari di sini dari tahun 1992 bentuknya mouse seperti ini. Dulu mouse itu juga sempat pada 1968 berbentuk balok seperti ini. Nah, karena mungkin mungkin dulunya berat, jadi eh, ininya apa namanya bentuknya semakin diringkaskan lagi dan dulunya ada juga kabel pada 1983 dan sekarang ada yang sistem pakai togel atau ini togel itu maksudnya yang giginya mouse itu belum tahu juga namanya ini namanya. Nah, ini dimasukkan ke USB-nya laptop, jadi sistemnya sistem wireless gitu. Nah, semakin sini semakin canggih. Dulu mos tidak di apa sensitivitasnya kurang, sensitifnya kurang dengan jika layar di layar di permukaan kotor dia kurang sensitif. Jadi, nah semakin sini semakin diperbarui. Jadi mos itu walaupun di tempat kotor atau kasar tetap terdeteksi. Nah, pakai apa sih deteksi mouse itu cara kerja mouse gimana? Apa dia memakai sensor optik dan sensor laser. Nah, untuk membaca gerakan tersebut, mouse pada permukaan yang berbeda-beda. Jadi untuk menggunakan, jadi mereka mouse itu menggunakan cahaya LED atau laser untuk membaca gerakan pada mouse. Bisa dilihat sini, saya nyalakan toggle-nya yang tadi saya lihatkan ke dalam USB kabel apa tempat USB laptop. Nah, ketika dinyalakan ada laser merahnya. Nah, inilah dia yang sebagai sensornya, sensor 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 LED dan sensor laser atau laser. Nah, apa saja sih parameter yang di, di apa untuk misalnya kita mau beli mouse. Parameternya itu ada DPI atau dose per inch. Kita dilihat dulu mouse itu seberapa sensitif mouse itu. Semakin besar DPI-nya, semakin jauh jarak kursor akan bergerak dengan sedikit pergeseran mouse. Jadi ada mouse yang sedikit gerak tapi cepat gitu kan geraknya. Beda dengan ada yang lambat mouse-nya. Jadi DPI itu sensornya sensitif mouse itu harus cepat. Jadi walaupun dia geraknya cuma sedikit, tapi gerakan mouse itu cepat kemana-mana gitu. Terus ada inch per second yaitu kecepatan maksimal sensor memetakan pergerakan track yang ada.
Terus akselerasi, ukuran pakai dengan kuota sensor. Untuk rata-rata mouse gaming saat ini nilai akselerasi 20 G dianggap sudah mumpuni. Nah, eh, macam-macam sih dengan kelebihan-kelebihan yang merek-mereknya yang saat ini. Banyak sudah merek-merek yang bagus seperti Rexus, seperti Robot, masih banyak lagi yang lainnya. Jadi, dengan kualitas sesuai harganya sih. Jadi ada masing-masing kelebihan. Terus ada lift of distance, yaitu LOD, berapa jarak maksimal bagian bawah mouse terhadap alasnya untuk tetap deteksi kegiatan. Jadi mouse itu ada yang nih saya contohkan, saya tidak ini mouse-nya saya tidak sampai bawah, itu masih tetap gerak. Nah, saya tidak menyentuh alasnya, tetap bergerak mouse-nya. Nah, jadi semakin semakin atas, semakin tapi juga jangan ke atas juga, tapi ya bisa dilihat juga kualitas sensornya. Jika mouse itu diangkat, kalau misalnya tidak ke sensor berarti ya kurang bagus. Jadi semakin jarak maksimal bawah mouse itu semakin besar, semakin bagus juga. Terus ada polling rate, berapa banyak laporan yang dikirim mouse ke dalam komputer dalam satu detik. Itu berhubungan dengan DPI dead range. Jadi kayak sekali dia menggerakkan, berapa 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 yang dikirimkan ke komputer dalam satu detik. Jadi semakin banyak yang dikirimkan semakin bagus. Terus kita lanjut ke teknologi output. Nah, teknologi output di sini saya mengambil contoh komputer. Komputer kalian tahu lah sudah semua perkembangannya gimana. Perkembangannya banyak, dari tahun ke tahun sangat signifikan sekali. Bisa dilihat di sini gambar-gambarnya. eh, Dulunya komputer itu seperti tabung begini, jadi kayak dibawa kemana tuh nggak bisa, jadi berat. Terus ada lagi, berkembang lagi jadi mau apa, ada CPU-nya, terus semakin kecil tabungnya. Terus ada lagi, jadi penemu-penemu itu mau bikin simple laptop dengan cara bisa dibawa kemana-mana, simple, dan sampai sekarang bisa dari sini laptop semakin kesini semakin canggih. Sampai sekarang ada laptop yang layar sentuh bisa bisa di apa dipisahkan antara keyboard sama laptopnya. Jadi tablet jadi gini, bisa layar sentuh, jadi lebih simpel lah, lebih simpel, semakin sini semakin lebih simpel. Nah, apa-apa saja sih parameter untuk semisal kita mau membeli atau mau mengecek kualitas laptop kita atau komputer kita. Yang pertama prosesor. Semuanya tahu prosesor menentukan kecepatan dan kemampuan komputer dalam menghadapi tugas-tugas yang kompleks. Nah, prosesornya itu kita lihat dulu bagus atau tidak. Terus ada RAM. RAM menentukan beberapa bayar data yang didapat diproses oleh komputer dalam satu waktu. Nah, RAM di sini sudah banyak ya. Di sini RAM ada 3, ada 5, ada 7. Baru sekarang ada Intel Core, Intel Core 5, Intel Core 7. Jadi kayak semua itu tergantung kebutuhan kalian masing-masing. Semakin besar RAM-nya semakin bagus. Terus storage penyimpanan di sini dalam ada penyimpanan internal sama penyimpanan eksternal. Biasanya penyimpanan eksternal itu memakai eh, apa kartu memori tambahan. Nah, memori bawaannya itu yang di sini storage-nya itu biasanya ada 128, ada 64, ada juga 1 tera, ada 256. Jadi semakin banyak, semakin besar storage-nya semakin bagus. Tapi itu tergantung sama budget kalian lagi. Nah, ada lagi graphic card, menentukan kemampuan komputer dalam menampilkan grafis yang kompleks. Jadi grafiknya itu lebih lebih bagus, lebih cerah, lebih bagus itu kayak berhubungan dengan resolusi layar. Jadi resolusi layar seberapa tajam dan jelas gambar dan ditampilkan oleh komputer. Jadi semakin terang, semakin bagus, semakin jelas, itu semakin bagus. Dan memang semuanya eh, tergantung masing-masing laptop itu
ada kelebihannya masing-masing dalam ini, dalam merek-mereknya seperti Asus, ada Lenovo atau Acer dan lain-lain. Tergantung kalian lagi mau yang seperti apa, sesuai dengan budget dan yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Untuk pekerja-pekerja biasa biasanya RAM-nya itu cuma 3 cukup, storage-nya 128 atau 256. Kalau untuk orang-orang yang desain biasanya di RAM-nya 5 sampai 7 sampai desainnya 256 juga penyimpanannya. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.